Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen pengampu kebijakan pendidikan dan teman-teman yang berada dalam kelas mata kuliah kebijakan pendidikan. Baiklah, di sini saya Anissa Nurhasanah dengan NIM 210020003 dari kelompok 1 sesi 0664. Di sini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan tentang kebijakan pendidikan. Materi yang dibahas pada kali ini yaitu yang pertama konsep dasar, yang akan dibahas yaitu pengertian dan pentingnya kebijakan pendidikan itu dibuat, dan yang kedua perbedaan antara kebijakan, kebijaksanaan, dan juga keputusan. Yang pertama kita akan membahas yaitu konsep dasar dan pentingnya kebijakan pendidikan itu dibuat. Yang pertama kita akan membahas atau saya akan membahas tentang pengertian. Secara etimologi, kebijakan berasal dari bahasa Yunani yaitu polis atau artinya kota atau city. Menurut Monahan dalam Dakam Syafaruddin tahun 2008 nomor 75, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima oleh pemerintah. Dengan hal itu, mereka berusaha mengejar tujuannya. Kebijakan merupakan aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Istilah kebijaksanaan yaitu kearifan yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan kebijakan adalah aturan tertulis hasil keputusan formal organisasi. Contoh dari kebijakan adalah yang pertama itu undang-undang, peraturan pemerintah, Kepres, Kepmen, Perda, dan keputusan Bupati. Ada beberapa pendapat ahli tentang pengertian kebijakan pendidikan, yaitu yang pertama, menurut Ali Imron dalam buku Analisis Kebijakan Pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan salah satu kebijakan negara. Yang kedua, menurut Carter V. Good, kebijakan pendidikan adalah sebagai suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian atas faktor-faktor yang bersifat situasional. Pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat lembaga. Jadi dapat saya simpulkan di sini yaitu pengertian dari kebijakan pendidikan adalah suatu sikap atau tindakan yang diambil oleh seseorang atau dengan kesepakatan kelompok pembuat kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi sebuah masalah dalam dunia pendidikan. Yang kedua yaitu saya akan membahas pentingnya kebijakan pendidikan itu dibuat. Permasalahan yang sering muncul dalam konteks kebijakan pendidikan nasional yaitu pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan kebijakan pendidikan, yaitu membahas tentang apa saja karakteristik kebijakan pendidikan, bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan, dan bagaimana implementasi kebijakan pendidikan nasional di Indonesia. Landasan kebijakan dalam pendidikan merupakan pedoman dan petunjuk bagi pelaksanaan pendidikan di dalam dunia pendidikan dalam menjalankan kegiatan pendidikan tersebut. Sebab itulah, landasan tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku pada suatu negara. Kemudian ditetapkan dan dikeluarkan oleh orang yang mempunyai kekuasaan dalam bidang pendidikan tersebut. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, terutama pada bidang pendidikan, mempunyai dasar yang kuat dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, yaitu dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan kebutuhan masyarakat yang diimbangi dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebab itulah,
dapat dikatakan bahwa kebijakan pendidikan nasional sangatlah penting peranannya dalam melindungi dan memberikan pengawasan terhadap kegiatan pendidikan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau yang diharapkan. Baiklah, yang kedua atau yang B, kita akan membahas tentang perbedaan antara kebijakan, kebijaksanaan, dan juga keputusan. Kebijakan merupakan bentuk kumpulan keputusan yang diambil oleh pimpinan. Maksudnya di sini adalah sebuah rangkaian konsep atau kumpulan keputusan yang diambil oleh pimpinan dan azas yang menjadi dasar rencana dalam pelaksanaan sebuah pekerjaan kepemimpinan dan juga cara bertindak. Yang kedua yaitu kebijaksanaan. Kebijaksanaan di sini yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengambil sebuah keputusan. Maksudnya di sini yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengambil sebuah keputusan dengan menggunakan akal dan pikiran serta bertindak secara adil dengan memakai hati nuraninya. Yang ketiga yaitu keputusan. Maksud keputusan di sini yaitu bentuk kegiatan yang dipilih oleh pimpinan. Maksudnya di sini yaitu keputusan merupakan bentuk kegiatan dalam memilih sebuah alternatif dari beberapa alternatif yang lainnya yang dipilih secara sistematis dalam pemecahan suatu permasalahan agar dapat mencapai target atau tujuan yang diharapkan. Baiklah, sekian materi perkuliahan pada kali ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau ketidakpahaman dari teman-teman, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.